Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijaluddin, NPM 10119-147, Prodi Manajemen, mahasiswa dari STISTB Bandung. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas tentang rasio solvabilitas yang dimana tugas presentasi ini untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah analisa laporan keuangan. Langsung saja kita membahas tentang rasio solvabilitas. Mulai dari pengertian rasio solvabilitas, tujuan dan manfaat dari rasio solvabilitas, jenis-jenis rasio. Di sini jenis-jenis rasio ada 5, yaitu pertama debt ratio, kedua debt to equity ratio, ketiga long term debt to equity ratio, 4 time interest need, dan yang kelima price charge coverage. Selanjutnya, pengertian dari rasio solvabilitas atau leverage ratio yaitu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Menurut Produstan, rasio solvabilitas memiliki beberapa implikasi berikut. Yang pertama yaitu kreditor mengharapkan ekuitas dana yang disediakan pemilik sebagai margin keamanan jika pemilik memiliki dana yang kecil sebagai modal. Risiko bisnis terbesar akan ditanggung oleh kreditor. Yang kedua yaitu dengan pendanaan melalui utang, pemilik memperoleh manfaat berupa tetap dipertahankannya pengusahaan atau pengendalian perusahaan. Dan yang ketiga yaitu bila perusahaan mendapatkan penghasilan lebih dari dana yang dipinjamkannya dibandingkan dengan bunga yang harus dibayarnya, pengembalian kepada pemilik diperbesar. Selanjutnya ada tujuan perusahaan menggunakan rasio solvabilitas, yaitu pertama untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya atau kreditor. Kedua, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Yang ketiga, untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang keempat, untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Yang kelima, untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelola aktiva. Yang keenam, untuk menilai atau mengukur beberapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Yang terakhir yaitu untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki. Selanjutnya yaitu manfaat perusahaan menggunakan rasio solvabilitas. Yang pertama yaitu untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. Yang kedua, untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelola aktiva. Yang keenam, untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Yang ketujuh yaitu untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih terdapat sekian kalinya yang modal sendiri yang dimiliki. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis rasio solvabilitas. Yang pertama yaitu debt to asset ratio atau DEB ratio. DEB ratio yaitu merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Rumus mencari DEB ratio yaitu debt to asset ratio sama dengan total debt dibagi total aset. Selanjutnya ada contoh di PT Sinar Jaya, laporan keuangan pada tahun 2005. Total aktiva yang dimilikinya yaitu 4.200.000 dan di tahun 2006 4 juta.
Total utang atau total debt di tahun 2005 yaitu 2.050.000 dan di tahun 2006 1.900.000. Untuk tahun 2005 debt to asset ratio yaitu sama dengan 2.050.000 dibagi 4.200.000 yaitu sama dengan 0,488 atau dibulatkan menjadi 49%. Rasio ini menunjukkan bahwa 49% pendanaan perusahaan PT Sinar Jaya dibiayai dengan utang untuk tahun 2005. Artinya bahwa setiap Rp 100.000 pendanaan perusahaan sebesar 49 juta dibiayai dengan utang dan Rp 41 juta disediakan oleh pemegang saham. Untuk tahun 2006, debt to asset rasionya yaitu 1.900.000 dibagi 4 juta sama dengan 0,475 dibulatkan menjadi 48%. Rasio ini menunjukkan bahwa 48% pendanaan perusahaan PT Sinar Jaya dibiayai dengan utang untuk tahun 2006. Artinya bahwa setiap Rp per Rp100.000 pendanaan perusahaan sebesar 48 juta dibiayai dengan utang dana 42 juta disediakan oleh pemegang saham. Selanjutnya yaitu analisisnya, jika rata-rata industri 35%, debt to asset ratio perusahaan masih di bawah rata-rata industri, sehingga akan sulit bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Kondisi tersebut juga menunjukkan perusahaan dibiayai hampir separuhnya dengan utang. Jika perusahaan bermaksud menambah utang, perusahaan perlu menambah dulu ekuitasnya. Secara teoritis, apabila perusahaan dilikuidasi masih mampu menutupi utangnya dengan aktiva yang dimiliki. Selanjutnya yaitu debt to equity ratio. Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar, dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam atau kreditur dengan pemilik perusahaan. Rumus untuk mencari debt to equity ratio yaitu debt to equity ratio sama dengan total utang debt dibagi ekuitas atau equity. Di sini ada contoh laporan keuangan pada PT Sinar Jaya untuk tahun 2005, total utang atau debt sama dengan 2.050.000 dan di tahun 2006 1.900.000. Total ekuitas atau equity yaitu 2.250.000 untuk di tahun 2005 dan untuk di tahun 2006 yaitu 2.100.000. Untuk tahun 2005, debt to equity ratio sama dengan Rp2.050.000 dibagi 2.250.000 sama dengan 0,911 dibulatkan menjadi 91%. Untuk tahun 2006, debt to equity rasionya yaitu sebesar 1.900.000 dibagi 2.100.000 yaitu sama dengan 0,904 dibulatkan menjadi 91%. Rasio ini menunjukkan bahwa kreditur menyediakan 91 juta untuk tahun 2005 setiap 100 yang disediakan pemegang saham, atau perusahaan PT Sinar Jaya dibiayai oleh utang sebanyak 91%. Demikian pula untuk tahun 2006 tidak jauh berbeda dengan tahun 2005 yaitu sebesar Rp 90,4% atau mendekati 9%. Analisisnya, jika rata-rata industri untuk debt to equity ratio sebesar 80%, perusahaan masih dianggap kurang baik karena berada di atas rata-rata industri. Demikian pula untuk tahun 2006, kurang baik dan tidak jauh berbeda dengan tahun 2005. Selanjutnya ada long term debt to equity ratio. Long term debt to equity ratio merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang, dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Rumus mencari long term debt to equity ratio yaitu long term debt to equity ratio sama dengan long term debt dibagi equity. Di sini ada contoh pada PT Sinar Jaya, komponen laporan keuangan pada tahun 2005.
Total utang jangka panjangnya yaitu sebesar 1.300.000 dan untuk tahun 2006 sebesar 1.150.000. Total equity pada tahun 2005 yaitu sebesar 2.250.000 dan di tahun 2006 2.100.000. Untuk tahun 2005 long term debt to equity ratio ditambah equity ratio sama dengan sebesar Rp 1.300.000 dibagi 2.250.000 sama dengan 0,577 atau dibulatkan menjadi 58%. Untuk tahun 2006 long term debt to equity ratio ditambah equity ratio yaitu sebesar 1.150.000 dibagi 2.100.000 sama dengan 0,547 atau dibulatkan menjadi 55%. Selanjutnya ada time interest earned. Menurut Jeffrey Weston, time interest earned merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga atau kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga seperti coverage ratio. Rumus mencari time interest earned yaitu time interest earned atau EBIT dibagi interest. Di sini ada contoh pada PT Sinar Jaya untuk komponen laporan keuangan pada tahun 2005 yaitu earning before interest and tax atau EBIT sebesar 1.800.000. Untuk di tahun 2006 1.300.000. Biaya bunga atau interest pada tahun 2005 sebesar 180 dan untuk di tahun 2006 sebesar 170. Untuk tahun 2005 time interest earned yaitu 1.800.000 dibagi 180 sama dengan 10 kali. Untuk tahun 2006 time interest earned sebesar 1.300.000 dibagi 170 sama dengan 7,6 kali. Time interest earned tahun 2005 adalah 10 kali atau dengan kata lain biaya bunga dapat ditutup 10 kali dari laba sebelum bunga dan pajak. Kemudian untuk tahun 2006 adalah 7,6 kali atau dengan kata lain biaya bunga dapat ditutup 7,6 kali sebelum bunga dan pajak. Analisisnya, apabila rata-rata industri untuk usaha yang sejenis 10 kali rasio untuk tahun 2005 tergolong baik. Akan tetapi untuk tahun 2006 dinilai kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri 10 kali. Hal ini akan menyulitkan perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman di kemudian hari. Selanjutnya ada Fixed Charge Coverage atau FCC. Fixed Charge Coverage atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang menyerupai time interest earned rasio. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa atau lease kontrak. Rumus mencari fixed charge coverage yaitu fixed charge coverage sama dengan EBT ditambah biaya bunga tambah kewajiban sewa dibagi biaya bunga tambah kewajiban sewa. Di sini ada contoh pada PT Sinar Jaya untuk komponen laporan keuangan pada tahun 2005 earning before tax atau EBT sebesar 1.650.000 dan untuk tahun 2006 sebesar 1.130.000. Biaya bunga interest pada tahun 2005 sebesar 180 dan untuk tahun 2006 sebesar 170. Kewajiban sewa pada tahun 2005 yaitu 40 dan untuk tahun 2006 kewajiban sewanya yaitu sebesar 30. Untuk tahun 2005 FCC-nya yaitu sebesar 1.650 ditambah 180 ditambah 40 dibagi 180 dan ditambah 40 sama dengan 8,5 kali. Untuk tahun 2006 FCC-nya yaitu Rp 2.130 ditambah 170 ditambah 30 dibagi 170 dan ditambah 30 sama dengan 11,65 kali. Seandainya rata-rata industri untuk fixed charge coverage adalah 10 kali, untuk tahun 2005 hanya 8,5 kali dan ini dinilai kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri dan tentu menyulitkan perusahaan PT Sinar Jaya untuk memperoleh pinjaman. Sementara untuk tahun 2006 dengan rasio 12 kali dianggap cukup baik karena
berada di atas rata-rata industri sehingga memudahkan perusahaan PT Sinar Jaya untuk memperoleh pinjaman. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.